warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Oktaviani Istirahat dalam video materi pembelajaran. Baik, kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu berkaitan dengan teks eksposisi. Jadi kita masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Materi yang harus kita pelajari dalam teks eksposisi ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui permasalahan atau sebuah tesis, kemudian argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi. Kemudian, kita harus bisa mengembangkan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam teks eksposisi. Kemudian, selanjutnya, menganalisis struktur teks kebahasaannya. Dan yang terakhir, tentu kita harus bisa membuat atau memproduksi sebuah teks eksposisi. Nah, sebelum kita memasuki teks eksposisi atau penjelasan-penjelasan mengenai eksposisi, poin bahasan atau apa saja yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan dari pembelajaran teks eksposisi. Yang pertama, kita tentu harus bisa mengetahui pengertian, kemudian ciri, serta jenis teks eksposisi. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi teks eksposisi, isinya mengenai apa saja, kemudian permasalahan atau tesis, selanjutnya argumentasi dan rekomendasi dalam sebuah teks eksposisi. Selanjutnya, ada yang disebut juga dengan sebuah fakta dan opini. Dan terakhir, mengenai struktur kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, yang harus kita pahami nanti mengenai teks eksposisi yang pertama kali dari pertemuan pertama dalam materi teks eksposisi ini, yaitu pengertian, kemudian ciri-ciri dan jenis-jenis teks eksposisi, mengidentifikasi tesis, argumen, serta rekomendasi dalam teks eksposisi, dan bisa juga membedakan sebuah fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi. Ini yang akan kita pelajari di yang pertama dalam teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan. Tujuannya sama ya. Pengertian, ciri dan jenis-jenis teks eksposisi. Pengertian eksposisi, ciri-ciri dan teks eksposisi. Nah, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa sih? Ada yang tahu? Baik. Teks eksposisi. Eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition yang akan memberitahukan, memaparkan, menjelaskan atau menguraikan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita baca di sini tulis secara eksposisi atau pemaparan atau penjelasan merupakan salah satu bentuk tulisan atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu topik fikih yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca karya tersebut. Jadi tujuan utama dari teks eksposisi adalah menambah wawasan atau pengetahuan dari pembaca. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Eksposisi merupakan paragraf tadi saya katakan yang bertujuan untuk memberitahukan, menjelaskan, memaparkan atau menerangkan sesuatu agar pengetahuan baca bertambah. Nah, kemudian eksposisi juga sering digunakan untuk menyampaikan
pendapat tentang uraian ilmiah. Namun, dalam eksposisi tidak bertujuan untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Atau pembaca tidak diharuskan dan tidak dipaksa untuk menerima pendapat penulis. Seperti teks persuasi ya, yang mengajak pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian teks eksposisi sudah kita ketahui bahwa tujuannya tadi dari awal adalah menambah pengetahuan membaca. Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama dari sebuah teks eksposisi adalah menjelaskan semua informasi atau pengetahuan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif atau emosional. Jadi di sini harus diberitahukan secara objektif, secara fakta, dan dibuktikan dengan adanya data-data atau fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tidak cuma opini atau tidak hanya opini yang disampaikan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, menggunakan gaya penulisan yang informatif dan memberi informasi jelas-jelasnya. Jadi tidak boleh dalam sebuah teks eksposisi memberikan informasi setengah-tengah atau membuat pembaca bingung akan informasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya menyampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Ini masih berkaitan dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu menyampaikan informasi secara lugas, ringkas, tidak berbelit-belit dan mudah untuk dipahami pembaca, serta menggunakan bahasa baku. Kenapa bahasa baku? Karena teks eksposisi sendiri masih seperti teks LH pertemuan sebelumnya, bahwa teks eksposisi merupakan salah satu teks ilmiah juga, walaupun nanti kita akan menemukan sebuah opini. Selanjutnya, yang keempat adalah tidak melakukan pemihakan atau tidak melakukan kehendak menulis terhadap pembaca atau pendengar. Kenapa sih di sini ada istilah pembaca dan pendengar? Kalau untuk membaca sendiri, jelas kita membaca sebuah eksposisi, kemudian kita disebut sebagai pembaca. Kemudian kenapa ada pendengar? Salah satu contoh lain teks eksposisi itu adalah pidato. Kenapa salah satu contoh lainnya adalah pidato? Karena tadi dalam sebuah pidato juga sama fungsinya untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pendengar. Misalnya pidato yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Kita simak ya analisisnya. Ada pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan yang disampaikan, kemudian masuk ke isinya. Nah, di sini dijelaskan, dibuktikan ya, bahwa sekian orang merupakan beredar narkoba atau sekian orang merupakan pengedar narkoba dan sekian orang sebagai pengadaan. Terus dibuktikan juga dengan pengguna narkoba sebanyak berapa orang dari mulai SMP, SMA, bahkan kalau ada yang sudah sejak SD. Nah, di paragraf bagian ini si orang yang berpidato menyampaikan bahwa sebagai generasi muda atau calon penerus bangsa, kita harus menjadi seseorang yang berkualitas dan harus menghindari penggunaan narkoba. Dan cara apa? Dengan beberapa cara. Kalau di sini dia menyebutkan 3 cara. Dari diri sendiri, kemudian dukungan keluarga seperti apa, ya kan? Kemudian selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan misalnya. Kemudian terakhir
harus ingat bahwa yang dilakukan ini itu untuk masa depan. Nah, terus dia juga memberikan solusi ke satu, bagaimana orang yang sudah menjadi pengguna misalnya, nah, harus tetap bersemangat, kemudian tidak menggunakan narkoba lain. Nah, di sini dia mengimbau agar kita menghindari narkoba, kemudian dia memberikan solusi bagaimana cara kita untuk menghindari narkoba dan melepaskan diri dari narkoba jika sudah pernah menggunakan. Nah, jadi di sini dia memberikan informasi bahwa narkoba itu berbahaya. Kemudian dari 10 juta penduduk, pengguna narkoba itu ada 7 juta, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian berapa jumlah pengedarnya, berapa jumlah penadah, berapa jumlah pengguna, dan data lainnya yang mendukung pernyataan dia bahwa narkoba itu berbahaya. Kemudian, ciri-ciri kelima berkaitan dengan penjelasan disertai dengan data yang akurat. Kenapa harus disertai data yang akurat? Karena walaupun nanti di sebuah teks eksposisi muncul yang namanya opini atau pendapat seseorang, pendapat seseorang itu bisa dipercaya dan diperkuat dengan apa? Dengan penjelasan atau data-data yang kita dapatkan di lapangan atau fakta-fakta yang sudah kita dapatkan. Dengan data dan fakta tersebut, maka opini yang disampaikan oleh seseorang akan semakin kuat dan bisa dipercaya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya menyajikan fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi agar sesuatu disampaikan lebih konkret. Ini masih berkaitan dengan ciri kelima tadi, bahwa data yang disampaikan itu akan memperkonkret atau memperjelas atau mempernyata sebuah pernyataan atau sebuah opini. Jadi opini orang dibuktikan dengan sebuah fakta yang menjadi sebuah alat untuk kontribusi. Kontribusi yang seperti apa? Maksudnya ya tadi untuk memperkuat atau memperjelas pernyataan seseorang atau opini seseorang agar bisa lebih diyakini atau dipercaya informasinya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ya, selanjutnya, nah eksposisi ini seperti yang tadi saya jelaskan merupakan pemaparan yang tujuannya ingin memperjelas atau memberikan keterangan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian untuk memperkonkret tadi atau memperjelas sebuah pernyataan atau opini bisa disertai dengan data, fakta, kemudian ada gambar-gambarnya mungkin, kemudian ada denah atau angka statistik yang membuktikan bahwa pernyataan kita itu benar. Contohnya, kita menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Nah, untuk mendukung sebuah pernyataan itu, maka kita harus menyertakan data yang berkaitan dengan opini kita, bahwa berarti sebenarnya penduduk atau jumlah penduduk Indonesia. Kemudian kita menyajikan data juga penduduk terbanyak nomor 1, 2, 3 itu dari negara mana saja. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi itu cukup banyak ya. Jadi kita nanti akan coba mempelajari satu per satu. Eksposisi yang pertama ada eksposisi definisi. Yang namanya definisi berarti berisi tentang penjelasan. Kemudian identifikasi merinci dari ciri-ciri atau untuk mengenal suatu objek. Kemudian ada jenis teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Ini merupakan salah satu cara
untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara objek. Nanti yang diperbandingkan bisa kesamaannya atau perbedaannya. Kemudian jenis teks eksposisi selanjutnya ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini, ilustrasi pasti menggunakan gambar ya. Nah, kemudian ini salah satu metode untuk mengadakan gambar atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu konsep yang bersifat umum. Kemudian ada teks eksposisi klasifikasi. Yang namanya klasifikasi berarti pengelompokan. Ini sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pemahaman manusia. Kemudian eksposisi yang keenam ada eksposisi analisis, merupakan satu cara membagi objek ke dalam komponen-komponennya. Nah, eksposisi analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kausal dengan analisis proses. Sekian video penjelasan dari saya mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksposisi. Selanjutnya, untuk contoh-contoh jenis teks eksposisi akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.